Oke, selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada Oppo A35 yang di sini mati total, tidak nyala sama sekali ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dan kita nyalakan memang tidak bisa. Nah, di sini saya konekkan ke power supply, kita cek. Di sini cuma naik sebentar terus turun, tapi naiknya juga tidak terlalu jauh ya. Jadi naik sedikit terus turun ya, teman-teman, seperti itu. Nah, langsung saja kita ulangi sekali lagi ya di sini. Ya, naik sedikit cuman turun lagi. Ini kita coba menggunakan power supply seperti ini. Yang pasti ini connect ya. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Nah, itu naik kemudian turun lagi. Oke, keluhannya seperti itu dan tidak ada tanda-tanda getar ataupun blank ataupun pokoknya mati total ini ya. Jadi untuk keluhan seperti ini sudah dipastikan di hardware ya. Kemungkinan besar IC powernya tidak mau bekerja ya. Di sini IC power tidak bisa bekerja atau lemah ya. Maka dari itu kita akan coba bongkar handphone tersebut dan kemudian kita ini padahal masih segel ya, ini segel apa ini saya nggak tahu. Pokoknya ini di luarnya segel, di dalamnya juga ada segelnya seperti ini ya. Ya kayaknya, tapi kok kayaknya sudah pernah bongkar juga ini teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita akan bongkar casing belakangnya. Untuk cara pembongkarannya seperti ini dan untuk videonya saya percepat ya. Oke, setelah saya bongkar dan hasilnya seperti ini, kita cek untuk mesinnya. Nah, di sini sudah bongkaran rupanya. Di sini sudah pernah didirect ya kayaknya. Ini sudah bongkar. Ini ada bekas kayak tenol ya di sini. Kayaknya sudah pernah didirect. Jadi mungkin lupa pola ataupun hang logo, saya nggak tahu. Yang pasti ini pernah direct ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan eksekusi dan kita akan bongkar yaitu IC powernya. Nah, sementara kita bongkar dulu ini ya, yang ini tempat IC powernya. Kita bongkar semua aja lah. Nah, ini sudah saya bongkar, ternyata yang sebelahnya bukan IC power, itu IC powernya yang ini ya. Kita coba panasi ya. Di sini kita akan coba panasi. Kalau memang tidak nyala, kita harus menggantikan IC power tersebut ya teman-teman. Oke, kalau kita panasi kok bisa nyala, itu berarti masih IC power masih mau bekerja, tetapi tidak tahu entah awetnya atau berapa tahun atau berapa bulan, saya tidak tahu. Yang pasti ini cuman trik saja supaya handphone tersebut nyala kembali dan normal ya. Untuk keawetan dan lain-lain saya mohon maaf tidak bisa menjamin, karena saya hanya merehot ulang ya. Kalau memang mau awet atau mau tahan lama, kita harus menggantikan IC tersebut. Tapi kalau tidak konslet, kita bisa istilahnya itu untung-untungan lah. Kalau memang untung ya masih bisa dipakai lama juga. Nah, kalau tidak beruntung ya ini sehari 2 hari sudah tewas lagi ya. Oke, di sini sudah saya rehot ulang dan ternyata bisa nyala kembali untuk handphone tersebut. Nah, seperti ini untuk keluhannya. Kita tinggal pasang casing belakang ya. Ini kita cek apakah dia sudah normal atau belum. Kita harus cek dulu teman-teman. Di sini Oppo A35 maaf ya. Itu mirip Oppo A3s, Oppo A53 ya kayaknya. Itu mirip Oppo A3s A1K ya, tapi ini Qualcomm kan. Oke, sudah bisa. Oke, sementara kita coba cas di sini apakah dia bisa normal. Nah, di sini ketutup ini. Oh ya, ini sudah bisa normal untuk pengecasan dan seperti ini teman-teman.
sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, seperti ini untuk handphone tersebut ya, sudah bisa nyala. Dan ini trik ini dulu banyak dilakukan di teknisi-teknisi pemula ya, seperti pas waktu zaman Nokia yang jadul itu ya. Oke, seperti ini. Tapi ini keluhan seperti ini, dan kita tutup saja ini supaya tidak kelihatan mesinnya. Nah, sementara untuk keluhan seperti ini ya banyak dilakukan para teknisi pemula ya, atau banyak dilakukan para teknisi yang jual second itu seperti ini ya. Jadi setelah direhot dijual gitu ya. Jadi hati-hati untuk beli handphone second ya teman-teman. Kalau tidak sama sekali tidak kenal ataupun sama orang lain atau mungkin online, jadi seperti ini ya. Kalau untung ya bisa lama, kalau tidak untung ya cepat mati ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk tutorialnya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, untuk keluhan seperti ini dari sini sudah normal. Kalau memang sudah normal, coba kita pasangin kartu juga ya di sini. Untuk kartu sebelum kita kasihkan ke user, dan saya sudah bilang saya hanya merehot. Dan untuk keluhan selanjutnya saya tidak tahu, yang pasti ini buru-buru mau nggak tahu mau jadi ya pokoknya. Oke, langsung saja kita cek di sini, kita cek pakai kartu ya. Yang pasti kalau normal ya, mungkin yang diperlukan data-datanya atau apanya saya nggak tahu, yang pasti suruh hidupin dulu aja ya. Oke, nah setelah itu memang kalau handphone tersebut mati ya, kita kembalikan atau kita gantikan ya IC powernya. Di sini sudah muncul sinyalnya. Oke teman-teman, sinyal sudah 4G full, tak ada kendala dan tak mati lagi. Di sini sudah fix ya, kita coba sehari atau 2 hari. Kalau fix baru kasihkan ke user. Oke, kalau user buru-buru langsung saja kita kasihkan ya teman-teman. Pokoknya tergantung user permintaan ya. Kalau memang harus cepat-cepat atau gimana, kita cuman ngikut aja. Oke, sementara seperti ini dulu untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe-nya di channel saya ini. Semoga yang subscribe mendapat rezeki yang melimpah dan barokah. Oke, demikian tutorial ini dari saya cukupkan sekian dari saya. Sampai jumpa ya untuk video berikutnya.